Oke. Jadi ini lagi setelah santet, pelet, ilmu kebal tuh apa? Itu cuma trik. Nah, bedanya apa sih antara ilmu kebal sama seni debus? Debus sama ilmu kebal. Oke. Sebenarnya hampir sama aja, Mas. Nggak ada yang nggak sama. Kan ilmu kebal itu ada. Itu mantra dibacakan di dalam air, bisa diminum buat kamu bisa kebal. Ya, setelah itu ada juga yang dibacakan hampir media itu banyak air yang untuk dimasukkan ke badan atau dimandikan baru orang itu mempunyai ilmu kebal. Ilmu kebal itu ada, bukan tidak ada. Dari zaman dulu pejuang kita dulu banyak memakai ilmu kebal supaya bisa melawan penjajah. Gimana kita nggak bisa percaya itu? Karena leluhur kita aja zaman dulu memperjuangkan Indonesia ini ada yang pakai ilmu kebal supaya tidak bisa ditembak sama penjajah pun tidak tembus, kan seperti itu. Kayak debus itu ya ada mantranya juga dibaca mereka untuk orang itu supaya bisa tahan kebal cincang ini, kan seperti itu. Jawaban saya hampir sama. Nyai sendiri pernah membantu pasien untuk kebal kan? Dan itu untuk hal tertentu kan ya, nggak sembarang juga? Oke, saya pernah memberikan pasien untuk ilmu kebal, tapi hampir bisa dihitung dengan jari. Bila mana orang itu dipakai buat dia jaga badan. Jaga badan juga saya tanya, ini buat apa? Kalau buat kamu tawuran apa, saya tidak kasih. Biasanya dipakai mereka buat kerja, kayak mereka kerja di hutan, takut ada rampok, kerja tambang emas, atau mereka kerja sarang walet, takut waletnya dirampok orang. Biasanya mereka meminta dengan ilmu kebal. Biasanya ilmu kebal itu dipakai buat jaga diri. Kalau kayak kami orang Dayak, kami percaya ada ilmu kebal karena waktu zaman kerusuhan tahun 2000, ya, kami itu hampir cewek cowok itu dimandikan supaya kami dikasih supaya tahan bacok ini. Kita kan nggak tahu ada lawan dari mana menghantam dari keluarganya, makanya orang Dayak perempuan laki-laki anak kecil pun dimandikan supaya tahan bacok. Mau kita nggak percaya itu real waktu di zaman kami di tahun 2000 di Kalimantan Tengah seperti itu. Tadi Nyai pernah bilang mengasih ilmu kebal pada orang yang membutuhkan. Apa sih syarat-syaratnya, Nyai? Syarat-syaratnya? Nggak ada syaratnya ilmu kebal. Tinggal dibacakan air, isikan badan dia, habis itu tinggal kita cobakan aja. Bisa seperti itu. Ada pantangannya, Nyai? Ada pantangan. Jangan pernah nantang orang. Kan buat jaga diri. Kalau buat nantang orang nggak bisa. Jangan. Kenapa nih akibatnya? Fatal nanti. Takutnya nanti sombong. Kan saya udah bilang, ilmu itu kalau kamu sombong pasti bisa bolong. Makanya jangan pernah nantang orang. Kalau saya pernah kejadian satu pasien saya, dia minta tolong, Nyai tolong dong kasih saya ilmu buat badan saya supaya saya jaga badan. Di suatu waktu dia pergi tengah malam, ada orang lari-lari mau rampok dia. Tas dia turun, orang itu, Bu maaf ya tasnya mau jatuh. Sebenarnya orang itu mau rampok loh, sudah lari-lari bawa pisau, tapi pas dia noleh, orang itu langsung rampok ini malah angkat tas dia naikin ke atas, maaf Bu mau jatuh. Dia itu langsung pergi naik angkot, pas di jalan baru dia sadar. Orang itu pun akhirnya sadar bahwa dia itu kayak dihipnotis. Nah itu kan ilmu jaga diri. Itu boleh, karena makanya kita boleh pakai ilmu itu buat jaga diri. Tapi kalau buat kita hanya untuk tawuran, buat berkelahi kan nggak guna. Ya, mata luka. Seperti apa sih mata luka itu? Oke, mata luka itu seandainya kamu lahir tanggal berapa, jamnya berapa, nanti itu dicari orang. Nanti akan dilihat, nanti dihitung dari dia akan tahu. Seandainya kamu nih tahan bacok, kamu dibacok apa aja nggak bisa tembus. Nanti orang cari, kata orang bilang mata luka dia di bawah kaki sebelah kanan, berarti di betisnya. Kamu tusuk pasti dia mati. Tusuk aja di situ mati orang tuh. Nah, ada juga yang dicincin, batu cincin. Ada juga kebal itu dipasang dikalungin. Ada banyak macam. Ada juga yang dirajah di baju badan, dirajah di badan tulisan tuh. Ada juga dikasih di rompi. Nah, seperti itu. Jadi banyak macam sih yang anti kebal.
Oke, tapi kan akan lebih baik tidak memakai karena ada efeknya ya. Oh iya, lebih bagus kita nggak usah pakai itu, nggak usah pakai karena itu hawanya panas sekali. Tapi kalau kita hanya pakai buat kita jaga diri, takut karena kita di perjalanan, karena usaha kita hidup kita memang kayak kita kerja di kelapa sawit. Di kelapa sawit itu kan kita kerjanya sendiri, berpisah-pisah, takut ada rampok ambil motor kita dibacok. Nah, kita pakai itu boleh, karena itu memang buat jaga diri. Nyai, ilmu kebal dibagi-bagi gak sih Nyai? Kan karena katanya ada yang kebal dengan apa sih gotri, gotri segala macam. Yang Nyai tahu kebal ini memang udah satu paket kebal satu semuanya. paket aja setahu saya, tapi saya kan nggak tahu lagi. Setahu saya kalau udah kebal peluru, namanya kebal ya pisau ya peluru ya pasti udah satu paket, nggak ada yang oh ini bisanya hanya ini, bisa itu nggak bisa. Yang namanya kebal pasti kebal semua. Ada juga orang yang pakai ilmu kebal, dia ketabrak aja, digilas aja nggak apa-apa. Ada. Namanya pun kebal, semua pun udah mau digilas apa, mau apa, ada. Nah tapi nggak akan mungkin orang itu hanya kebal memakai pisau. Nanti kalau pakai peluru nggak bisa, karena mantra kebal ya pasti semua jadi satu. Nyai, lagi viral nih Nyai. Ilmu kebal sama jarum tembus nggak sih Nyai? Ilmu kebal sama jarum tembus nggak? Nggak akan tembus, namanya pun kebal. Tusuknya nggak akan tembus, mau jarum mau apa nggak akan bisa. Mau sebesar apapun, jenis apapun. Mau sebesar apapun tidak akan tembus. Tapi katanya dia ada yang kebal peluru, tapi sama jarum masih Nggak bisa, tiga. sama nggak ada. Namanya kebal itu mau pakai peluru, mau pakai jarum, mau pakai pisau sama aja, nggak akan bisa tembus. Namanya ilmu kebal. Nah tadi Nyai, kalau Nyai bilang kan namanya ilmu kebal ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan ke orang, itu bisa fatal gak? Walaupun Bisa dengan fatal. jarum istilahnya. Bisa fatal. Berarti emang tidak boleh nantang. Oh Ya? nggak usah kita nantang gitu. Pamer gitu. Ya. Bisa. Jangan pernah nantang orang. Kayak saya seorang perempuan, saya spiritual. Saya bisa nggak kasih ilmu kebal? Oh bisa deh. Tapi saya tanya dulu, buat apa kamu ini? Kamu buat kelahi nggak boleh, nggak usah aja. Ilmu kebal itu cocok-cocokan mas. Yang kalau kalau saya itu kasih orang tuh cocok-cocokan. Kenapa cocok-cocokan? Satu, kenapa saya kasih ilmu kebal? Saya pernah terjadi. Saya bilang sama dia, kamu nggak bisa, karena kamu orang bisa tahu kamu punya mata luka. Kalau kamu pakai ini, pasti suatu saat kamu berkelahi sama orang, pasti kamu luka. Takutnya nanti kamu bawa umur dibacok orang bisa meninggal. Nah, makanya saya kalau dari ilmu saya seperti itu. Tapi kalau di ilmu lain saya nggak paham. Gitu. Makanya ilmu kebal itu kita akan pilih-pilih juga, nggak sembarangan orang yang bisa pakai. Makanya ilmu kebal itu kita pilih-pilih orang. Ya, ini juga ada sayembara. Dr. Richard katanya akan ngasih 100 juta jika ada orang yang kebal terhadap pisau bedah. Gimana tanggapannya? Jawaban saya begini ya. Masalah ini susah kita ini. Jangan sampai kita mengucapkan seperti itu. Takutnya nanti ada orang yang betul-betul yang benar-benar punya ilmu seperti itu yang datang ke dia. Nanti bukan minta harga segitu. Kalau minta harganya segitu orang pada nggak mau. Apa artinya kan uang segitu sekarang ibaratnya. Nah, jadi orang janganlah kita menantang sesuatu.